Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih, rekan-rekan muda tercinta, dan adik-adik terkasih, selamat siang untuk kita semua. Senang rasanya saudara-saudari boleh merayakan Ekaristi di paroki tercinta ini. Dengan senang hati kita mensyukuri kebaikan Tuhan pada hari ini atas perjumpaan kita. Kiranya perjumpaan kita ini perjumpaan yang sungguh menambah semangat baru dalam menjalani hari-hari hidup kita, khususnya di tahun yang baru ini. Saudara-saudariku terkasih, pada minggu yang lalu kita merayakan Minggu Epifani, Minggu Penampakan Tuhan. Dan kita mendengarkan sabda Tuhan tentang kemuliaan Tuhan yang bersinar atas bangsa-bangsa. Sinar kemuliaan Tuhan, keselamatan Allah itu nyata dalam putranya yang menjadi manusia, Yesus Kristus, yang tidak hanya terbatas pada satu bangsa, bukan hanya terbatas untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk segala kalangan. Dan hal ini juga minggu yang lalu kita dengar bagaimana dikatakan Nabi Yesaya, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Juga kita dengarkan tentang ahli-ahli dari timur yang melihat dan membaca tanda-tanda alam, sampai pada kesimpulan mereka berkata, akan lahir seorang raja damai. Maka mereka mengikuti petunjuk bintang dan menemukan di mana sang raja itu lahir. Kita tahu saudara-saudari, sang raja itu bukan raja KW-KW, bukan raja palsu, tetapi mereka adalah sungguh pemikir dan sungguh ahli dalam bidangnya. Tetapi mereka juga membuka hati terhadap yang ilahi. Maka mereka membuka akal budinya, mau mendengarkan suara Tuhan. Dan akhirnya juga mereka mencari apa yang ditunjukkan oleh tanda alamiah, yaitu bintang. Dan sesudah menemukannya, mereka mempersembahkan apa yang mereka punya sebagai tanda syukur dan sebagai terima kasih mereka. Keterbukaan hati juga kita lihat dalam diri para gembala. Bagaimana dia dengan ketulusannya menyambut sang raja itu. Tetapi saudara-saudari, hal itu berbanding terbalik dengan sikap orang Yerusalem. Orang Yerusalem menolak kehadiran sesamanya. Itu dilambangkan, disimbolkan bagaimana mereka tidak menerima Yusuf dan Maria untuk menumpang di salah satu rumah. Yang kita tahu pada waktu itu Maria hendak melahirkan, mereka menolak. Begitu juga sikap Herodes, hanya di mulut manis, tapi kenyataannya berbeda sekali. Dia mengatakan, cari raja itu, dan ketika kamu menemukannya, katakan kepadaku, agar aku juga ikut menyembahnya. Tapi sebenarnya hatinya ingin membinasakan anak itu, karena dia tidak ingin ada saingannya sebagai yang berkuasa. Saudara-saudari, sikap terbuka dan sikap tertutup, itulah yang kita dapat petik dari sabda Tuhan yang kita dengarkan dari bacaan-bacaan hari ini. Kita dengarkan dari bacaan pertama tadi, setiap kali namanya dipanggil, Samuel bangun. Dan dia pergi menjumpai Eli, katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Kata-kata dan tindakan Samuel menjadi tanda dan kesiapsediaan untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Eli. Memang Samuel belum menangkap arti dan tujuan dari panggilannya sampai dia dipanggil 3 kali. Sedangkan Eli sudah mengenal suara itu dan sudah mengerti apa maksudnya. Maka peristiwa itu juga menunjukkan keadaan Eli yang sudah parah. Kenapa? Eli sudah tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan karena Eli tidak lagi mendengarkan suara Tuhan, tetapi mementingkan dirinya dengan segala kesibukannya. Maka dikatakan dalam bacaan pertama tadi, lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu.
Hal itu ditunjukkan dengan kata-kata, Eli matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Lampu rumah ibadat juga hampir pudar. Matanya mulai kabur dan tidak dapat lagi melihat dengan baik. Bukan mata fisik, tetapi mata hatinya sudah kabur dan dia tidak bisa lagi melihat kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Maka saudara-saudari, sikap tertutup Eli bersama dengan imam-imam pada waktu itu diatasi, diganti oleh sikap yang berbeda, yaitu sikap siapa? Sikap Samuel. Samuel yang muda terbuka hatinya, terbuka matanya mendengarkan suara Tuhan. Maka setiap kali namanya dipanggil, dia bangun dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Samuel akhirnya mengenal siapa yang memanggilnya. Dan sesudah mengetahuinya, Samuel menjawab, "Bersabdalah, berbicaralah ya Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan." Samuel membuka diri untuk tuntunan Tuhan, membuka diri terhadap sapaan Tuhan. Sikap terbuka juga kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, bahwa sesudah mempersiapkan orang-orang Israel, Yohanes menunjukkan Mesias itu kepada para muridnya dengan berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Dengan terang Yohanes mengatakan kepada murid-muridnya, siapa sang kebenaran sejati itu. Maka kata-kata, "Lihatlah anak domba Allah," itulah yang kita daraskan sesudah dua bapa kami setiap perayaan Ekaristi, yang dikatakan imam ketika mengangkat hosti. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuannya. Maka dengan penunjukan dan dengan kata-kata ini, Yohanes menyatakan perannya, menyatakan tugasnya. Yohanes tugasnya, perannya untuk apa? Menghantar murid-muridnya, menghantar orang-orang Israel, dan juga mengantar kita semua sampai kepada anak domba Allah sejati, yaitu Mesias. Yohanes tidak berdusta. Yohanes tidak menipu. Yohanes juga tidak mau mengelabuhi orang. Dia berbicara sejujurnya, yang sebenarnya. Maka Yohanes sungguh memberi kesaksian, bukan dia Mesias itu, tapi dia yang akan datang. Itulah orangnya. Dan itulah yang dia perkenalkan kepada murid-muridnya. Pada zaman ini saudara-saudari, sikap seperti sikap Yohanes ini sulit kita temukan. Sulit orang jujur, tapi yang di dalamnya banyak tipu muslihat. Walaupun bukan dia orangnya, tetapi dia berani berkata, "Akulah orangnya." Banyak orang menyamarkan diri. Banyak orang bangga mengatakan, "Akulah dia," padahal dia tidak ada apa-apanya. Yohanes mengatakan sebenarnya, sejujurnya, bukan aku Mesias, tapi dia yang akan datang. Dan saudara-saudari, ketika mendengar itu, murid-murid Yohanes yang mendengar kata-kata Yohanes tadi meninggalkan gurunya sendiri. Siapa itu tadi? Andreas. Andreas mendengarkan dan menerima penyaksian gurunya Yohanes. Maka Andreas mengikuti dan melihat Yesus dengan lingkungannya. Dan kita dengar tadi dalam Injil, "Di manakah engkau tinggal?" katanya kepada Yesus. Dan Yesus katakan, "Marilah dan lihatlah." Dan setelah itu Andreas hidup bersama dengan Yesus. Dan setelah mengalami seperti apa itu Yesus, seperti apa perjuangannya, dan dia akhirnya berkata kepada saudaranya Petrus, "Kami telah menemukan Mesias." Dan mendengar kata-kata Andreas, saudaranya Petrus juga mengambil sikap bahwa dia akhirnya mengikuti Yesus Kristus. Petrus terbuka juga hatinya terhadap kebenaran, terhadap suara Tuhan. Maka saudara-saudari, sabda Tuhan hari ini berbicara tentang dua hal.
Tentang apa itu? Berbicara tentang tertutup dan terbuka. Eli dan anak-anaknya mulai tertutup hatinya mendengarkan suara Tuhan. Sedangkan Samuel dalam bacaan pertama tadi, Yohanes Pembaptis, Andreas, dan Petrus terbuka hatinya terhadap suara Tuhan itu. Maka dalam memulai tahun 2024 ini saudara-saudari, kita ini semua ditantang. Ditantang atas apa? Atas panggilan Tuhan, atas tawaran dari Tuhan. Apakah kita tanggapi? Apakah kita terima? Atau kita tolak? Apakah kita terbuka? Apakah kita tertutup pada Tuhan yang berkata, "Akulah anak domba Allah"? Zaman kita, saudara-saudari, ditandai oleh perlombaan memiliki harta duniawi sebanyak-banyaknya. Dunia kita sekarang ini ditandai dengan egoisme yang semakin tinggi. Orang makin tertutup dan tidak mau mendengarkan bisikan suara hatinya. Orang makin tuli, bukan tuli secara pendengaran, mata hatinya mulai tuli. Orang makin tidak peduli satu dengan yang lain. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Di tengah keluarga makin banyak orang tuli dan tidak peduli. Suami semakin hari semakin kurang peduli. Semakin tuli mendengarkan cerita dari keluarga, dari istri dan anak-anak. Begitu juga si istri dalam rumah tangga. Tidak lagi peduli kepada pasangannya. Anak-anak juga tidak lagi pada peduli pada nasihat orang tua. Asik dengan gadgetnya, asik dengan diri sendiri, tanpa peduli lagi kehadiran akan orang tua, kehadiran akan guru, kehadiran akan yang lain, asik dengan diri sendiri. Maka melalui sabda Tuhan hari ini saudara-saudari, kita diajak supaya selalu membuka mata hati kita, terbuka pada suara Tuhan, terbuka juga pada suara keluarga kita, terbuka kepada suara saudara-saudari yang di sekitar kita. Saudara-saudari, orang berkuasa sekarang semakin menginjak orang kecil, semakin menginjak orang miskin. Makin banyak orang yang bertanya, kalau demikian situasi yang ada, apa gunanya beriman? Yang hanya jatuh pada kepura-puraan. Nampaknya orang beriman, tapi hidupnya tidak mencerminkan bahwa dia seorang yang beriman. Paus Fransiskus pernah berkata begini, bagaimana mungkin seseorang membunuh dengan menyuarakan nama Tuhan? Bagaimana mungkin seseorang menindas dengan menyuarakan nama Tuhan? Bagaimana mungkin seseorang menyakiti hati saudaranya dengan menyuarakan nama Tuhan? Mari saudara-saudari terkasih, semakin mengasah mata hati kita agar terbuka mendengarkan suara Tuhan dan suara saudara-saudari kita. Mari kita antar orang sampai kepada Sang Mesias, bukan dengan kata-kata, tapi dengan sikap hidup. Mari orang tua kami antar putra-putrinya sampai kepada Sang Mesias dengan teladan hidup di tengah keluarga, bukan dengan kata-kata yang manis, tapi dengan sikap yang benar. Mari kita sadari saudara-saudari, bahwa badan kita ini, pribadi kita ini, sudah menjadi milik Kristus. Seperti dikatakan dalam bacaan kedua, surat Paulus kepada orang di Korintus. Diri kita ini adalah bait Allah. Maka jaga diri kita ini dari segala dosa, khususnya dosa percabulan, dosa tipu muslihat. Kita sebagai umat beriman harus terbuka menerima anak domba Allah demi kehidupan kita, demi masa depan kita. Mari kita semua dipanggil. Jangan kita seperti orang Yerusalem menolak Tuhan. Jangan kita seperti Herodes di mulut manis tapi hatinya penuh kebusukan. Tapi mari kita seperti Yohanes Pembaptis, tulus mengantar orang kepada Sang Mesias. Mari kita juga seperti Andreas, menuntun orang memperkenalkan Tuhan kepada sesama. Maka Tuhan kiranya sungguh memberkati kita semua. Amin.